Pencarian pekerjaan adalah tahap penting dalam kehidupan setiap individu. Namun, di era digital seperti saat ini muncul ancaman baru yang perlu diwaspadai, yakni penipuan rekrutmen pekerjaan atau yang dikenal sebagai employment scam. Penipuan semacam ini telah mengakibatkan kerugian finansial dan emosional bagi banyak orang yang terjebak dalam jeratannya. Lalu bagaimana cara untuk mencegah agar terhindar dari penipuan lowongan pekerjaan? Simak info kriminal bersama saya dan juru kamera Dedi Sunandar berikut ini. Polrestabes Semarang, Jawa Tengah mengungkap kasus penipuan online jaringan internasional dengan modus menawarkan pekerjaan paruh waktu secara online. Satu tersangka bernama Muhammad Rafi warga Deli Serdang, Sumatera Utara, ditangkap polisi di Medan usai pulang dari Kamboja. Tersangka yang ditangkap ini merupakan ketua kelompok jaringan yang bertugas mencari para korban dengan pimpinan komplotan seorang WNA asal Tiongkok yang berbasis di Kamboja. Akibat tipu daya tersangka, terdapat seorang ASN yang tertipu hingga 1,3 miliar rupiah. Dalam aksinya yang dilakukan secara online, tersangka menawarkan pekerjaan paruh waktu kepada korbannya. Saat korban tertarik dengan lowongan pekerjaan paruh waktu, tersangka meminta uang deposit agar bonus pekerjaan bisa dicairkan dan memberi tugas kepada korbannya. Walaupun tugas sudah dijalankan, uang deposit yang ditransfer korban tak pernah dikembalikan. Peranmu sebagai apa? Peranmu di situ ngapain? Ketua tim, Pak. Tapi maksudnya mengarahkan atau hanya memantau. Tugasnya itu apa aja Mas biasanya? Tugas hanya like produk saja. Di Shopee itu? Iya, jadi nanti kita memberikan link setelah korban sudah transfer, kemudian kita memberikan link. Berarti akun Shopee-nya itu juga bohong-bohongan? Iya. Karena korban ingin mengambil uangnya, tersangka ini masih terus menyampaikan bahwa apabila ingin mengambil uang harus genap 1 miliar. Sehingga korban menambahkan kembali uang 1M, namun belum bisa diambil. Korban masih mengiming-iming lagi apabila mengambil uang tersebut yang bersangkutan korban harus transfer 125 juta. Ya, 125 juta. Nah, ini karena sudah tidak sanggup, akhirnya korban kemarin melaporkan di Polrestabes Semarang. naik ke atas interview sama langsung manajer HRD. Sebuah video yang berisi dugaan penipuan tenaga kerja viral di media sosial. Video ini menyeret sebuah penyedia jasa penyalur tenaga kerja di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, yang diduga meminta uang kepada sejumlah pelamar kerja. Pelamar yang datang untuk proses wawancara mengaku dipaksa untuk menyetorkan sejumlah uang hingga mencapai 1,7 juta rupiah agar bisa diterima di perusahaan tersebut. Tadinya dia minta 1,7 juta. Oh iya? Saya bilang nggak ada. Saya bilang saya buat uang emas katanya buat balik ke Tangerang. Kalau mau kata saya ya ada 50.000. Udah 100.000 aja katanya. Ya udah saya kasih 100.000 masih bisa. Terus saya ditaruh lagi ke atas, ke ruangan atas untuk menghadap pimpinan. Sampai ke pimpinan saya disuruh nanti disuruh kembali lagi, dikasih informasi lagi. Kalau saya nanti dikabarin sore itu saya kalau ada uang 1,7 saya hari ini langsung kerja ataupun besok katanya. Oh gitu. Tapi saya bilang saya tidak ada kata saya uang itu. Ya udah nanti sore akan dikasih tahu lagi, kasih info lagi. Ya udah makasih kata saya. Aparat Polres Jakarta Timur yang menelusuri kasus dugaan penipuan lowongan kerja disertai pemerasan terhadap pelamar kerja mendatangi kantor penyalur tenaga kerja tersebut di kawasan Klender, Jakarta Timur. Saat didatangi polisi, ruko sudah dalam keadaan kosong. Mendapatkan panggilan untuk wawancara suatu pekerjaan adalah sesuatu yang membahagiakan. Diperlukan kehati-hatian dan waspada dalam melamar pekerjaan. Karena modus lowongan kerja palsu semakin beragam. Para penipu biasanya menciptakan ilusi pekerjaan yang menarik. Namun pada kenyataannya, pekerjaan tersebut tidak nyata. Perkembangan teknologi digital memberikan banyak kemudahan, termasuk dalam hal mencari lowongan kerja. Meski begitu, kemudahan tersebut juga menjadi peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan lowongan kerja palsu. Bagi Anda yang sedang mencari lowongan kerja, sangat penting untuk melakukan pengecekan dan memverifikasi perusahaan sebelum mengirimkan lamaran pekerjaan. Ada beberapa tips yang dapat membantu Anda agar terhindar dari penipuan lowongan kerja palsu. Yang pertama, sebelum mengirimkan lamaran kerja, sangat penting untuk melakukan riset terhadap perusahaan yang menawarkan lowongan.
Telusuri situs web resmi perusahaan untuk memastikan keabsahan lowongan tersebut. Selain itu, cek juga reputasi perusahaan melalui media sosial dan platform lainnya. Anda juga bisa meluangkan waktu untuk mencari informasi lebih lanjut tentang perusahaan yang menyediakan lowongan, termasuk review dari karyawan atau mantan karyawan. Yang kedua, jaga informasi pribadi. Pastikan Anda selalu berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi, terutama jika belum melewati proses seleksi dan belum diterima secara resmi oleh perusahaan. Hindari memberikan informasi sensitif seperti nomor rekening bank, nomor KTP, atau nomor kartu kredit sebelum Anda mendapatkan konfirmasi penerimaan kerja dari perusahaan secara sah. Yang ketiga, jangan mengeluarkan biaya untuk proses lamaran kerja. Berhati-hatilah terhadap pihak yang meminta pembayaran atau uang muka dalam proses penerimaan kerja. Sebagian besar perusahaan yang sah tidak akan meminta calon karyawan untuk membayar biaya pendaftaran atau biaya lainnya dalam tahap seleksi. Jika Anda diminta untuk membayar sejumlah uang sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan, waspadalah karena hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya penipuan. Yang keempat, hubungi kontak resmi perusahaan. Pastikan untuk menghubungi perusahaan menggunakan kontak resmi yang telah terverifikasi. Cari tahu nomor telepon dan alamat kantor perusahaan yang dapat diandalkan. Dan pastikan bahwa informasi tersebut sesuai dengan yang tertera di situs web resmi perusahaan. Dengan mengonfirmasi melalui kontak yang sah, Anda dapat memastikan bahwa lowongan kerja yang Anda lamar adalah benar-benar dari perusahaan yang terpercaya. Yang berikutnya, waspada penerimaan kerja yang terlalu menggiurkan. Jika Anda menemukan penawaran pekerjaan dengan janji gaji yang sangat tinggi atau tawaran kerja yang terlalu mudah dan terlalu menggiurkan, sebaiknya pertimbangkan kembali. Waspadalah terhadap penawaran yang terkesan tidak masuk akal, karena hal tersebut dapat menjadi tanda-tanda adanya praktik penipuan. Jangan lupa untuk selalu melakukan pengecekan lebih lanjut. Yang terakhir, berhati-hatilah dengan wawancara yang dilakukan secara online. Wawancara melalui pesan instan atau telepon tanpa pertemuan fisik kemungkinan besar sangat mencurigakan dan berbau penipuan. Pastikan Anda berbicara dengan perwakilan perusahaan yang sah secara offline atau secara langsung alias tatap muka. Secara psikologis, biasanya orang yang sangat terdesak mencari pekerjaan seringkali tidak fokus dalam mengecek iklan lowongan, sehingga kurang teliti dan antisipatif terhadap modus penipuan yang mungkin terjadi. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh para penipu perusahaan palsu untuk menjerat korbannya. Jadilah pelamar kerja yang cermat agar Anda terhindar dari lowongan kerja palsu atau fiktif. Demikian info kriminal kali ini. Saya Tabita Putri dan juru kamera Dedi Sunandar pamit undur diri. Sampai jumpa.